Pernah nggak ketika buy candle tambah turun, atau giliran di sell candle malah tambah naik? Kok market nggak nurut ya sama kemauan trader? Ini adalah pertanyaan yang menghantui banyak trader, apalagi trader pemula. Di episode pertama ini, Kamen Trader bakal ngebahas kenapa market seolah-olah nggak mau nurut sama kemauan trader. Ada beberapa faktor kenapa market seolah-olah menolak untuk nurut sama trader. Faktor pertama, nggak sabar untuk entry atau ambil posisi. Trading adalah seni menunggu, bukan menunggu floating merah jadi biru loh ya, tapi menunggu setup dengan risiko paling rendah untuk kebentuk. Bahkan menurut Sheh Huang, seorang full-time trader asal Kanada, seorang trader harus menunggu setup kebentuk seolah-olah taruhnya hidup atau mati. Trading juga bukan tebak-tebakan. Oh, harga udah terlalu tinggi nih, bisa nih di sell. Oh, harga udah terlalu rendah nih, bisa nih di buy. Konsepnya bukan sepenuhnya seperti itu. Dalam trading, apalagi trading forex, nggak ada harga yang terlalu tinggi untuk di buy dan nggak ada juga harga yang terlalu rendah untuk di sell. Apalagi dalam keadaan market yang trennya sedang kuat. Market yang trennya sedang kuat biasanya memiliki potensi yang lebih dari cukup untuk menjebol apapun. Mulai dari resisten atau support, supply atau demand, atau order block. Memang konsep dasarnya sell di resistance atau buy di support, sell di supply atau buy di demand, atau entry ketika harga udah menyentuh order block. Tapi, ini cuma bisa bekerja dengan baik ketika market trennya sedang tidak kuat. Kalau kita lihat, market tanggal 28 April tahun 2026, trader yang cuma memakai konsep buy ketika harga sudah disupport, bisa dipastikan akan mengalami SL beruntun atau mungkin cut loss-nya besar. Karena pada hari itu, market ngejebol 3 support daily sekaligus. Atau kalau kita lihat ke belakang, trader yang cuma memakai konsep sell ketika harga sudah sampai di resistance juga bisa dipastikan akan mengalami SL beruntun atau cut loss-nya lumayan besar. Karena pada hari itu harga ngejebol 2 resistance daily sekaligus. Terus pertanyaannya, gimana cara tahu market trennya sedang kuat atau enggak? Gampang, tinggal pencet tombol subscribe karena di episode-episode berikutnya Kamen Trader bakal ngebahas indikator-indikator keren untuk ngedetect tren lagi kuat atau enggak. Nah, faktor kedua, terjebak indikator yang menunjukkan overbought atau oversold. Pernah nggak buy ketika stokastik atau apapun indikator-indikator yang menunjukkan status oversold tapi harga masih lanjut turun, bahkan tambah kencang turunnya? Atau sell ketika stokastik atau apapun indikator-indikator yang bisa menunjukkan status overbought tapi harga masih lanjut naik, bahkan tambah kencang naiknya. Nah, kalau kita lihat market tanggal 17 April tahun 2026 jam 19.30, stokastik udah menyentuh garis overbought. Tapi harga masih lanjut naik, bahkan naik sampai sekitar 600 pip lebih ke atas. Atau kalau kita lihat di tanggal 28 April tahun 2026, sejak jam 11 pagi, market udah nunjukin status overbought. Tapi market malah lanjut turun, bahkan sampai njebol 3 support daily sekaligus. Apakah indikator-indikator yang nunjukin status overbought atau oversold ini salah? Jawabannya enggak. Bukan indikatornya yang salah. Indikator-indikator yang nunjukin status overbought atau oversold ini cuma nunjukin kalau market sudah jenuh. Tapi apakah harga akan segera turun atau naik? Belum tentu. Karena ketika market trennya sedang kuat, secara teknikal market punya target tertentu untuk dicapai. Bisa itu top BB atau Fibo tertentu. Nah, stokastik atau indikator-indikator yang bisa nunjukin status overbought atau oversold tadi cuma ngasih sinyal awal, bukan saran untuk langsung entry. Market baru akan balik arah atau retrace setelah target kenaikan atau penurunannya tercapai. Seperti kalau kita lihat tanggal 28 April tadi, market justru baru nunjukin gejala buat balik arah atau retrace justru ketika sudah menembus support ketiga daily. Atau kalau kita lihat ke belakang pada tanggal
17 April tahun 2026, market justru baru menunjukkan tanda-tanda bakal balik arah atau retrace ketika sudah menyentuh resisten ketiga daily. Faktor ketiga, FOMO. Pernah nggak buy di market yang sedang naik kencang malah tiba-tiba dibanting? Atau sell di market yang sedang turun kencang, tiba-tiba harganya malah terbang? Beberapa teman malah berpikir kalau akun mereka ditandai. Sebenarnya bukan akunnya yang ditandai oleh market. Karena mau pakai broker apapun, mau pakai platform apapun, pair yang sama bakal punya harga yang mirip, paling cuma beda spread doang. Nah, dalam kasus seperti ini, market biasanya naik kencang cuma untuk bisa turun lebih jauh, atau sebaliknya, market turun kencang cuma untuk bisa naik lebih jauh lagi. Nah, karena itu menurut kami trader, penting bagi trader untuk ngecek beberapa time frame sebelum ambil keputusan untuk entry, mulai dari time frame terkecil seperti M5 sampai time frame besar seperti time frame daily. Siapa tahu di time frame kecil udah ada tanda-tanda reversal, atau siapa tahu di time frame yang lebih besar ada zona yang sulit untuk ditembus. So, kesimpulannya, trading is a game of patience, teman-teman. Seperti konsep yang dibilang oleh Jesse Livermore, the big money is not in the buying and selling, but in the waiting. Nah, apa yang ditunggu? Tentu saja setup yang high quality dan risikonya rendah. Nah, tentu saja untuk bisa mengidentifikasi setup yang high quality dan risikonya rendah, seorang trader butuh indikator-indikator yang powerful. Nah, bagi teman-teman yang mau tahu indikator-indikator yang powerful untuk mendetek kekuatan tren, zona yang sulit ditembus, dan indikator-indikator powerful yang lain, boleh subscribe channel Kamen Trader. Teman-teman yang mau jawab dan sharing juga boleh gabung di Discord dengan cara klik link di deskripsi. Dan jangan lupa follow Instagram dan TikTok Kamen Trader untuk update informasi tentang trading. Sampai jumpa di episode berikutnya.